Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali ya dalam kajian mingguan kita di setiap Jumat malam. Pada agenda kali ini insyaallah kita akan mendalami tema kita, yaitu mengapa doaku belum terkabul ya. Jadi kita akan mendalami terkait dengan doa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ustadz kita, Ustadz Panca Indra hafizahullah sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita dengarkan dengan seksama, mudah-mudahan dari semua aktivitas dari semua yang kita dapat bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-waktu kami persilakan kepada Ustadz. Bagi yang akan bertanya silakan nanti bisa dikirim via link ataupun barcode yang ada di depan Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nabi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd, para jamaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, dalam rangka untuk meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui para jamaah bahwasanya seorang muslim dituntut untuk belajar. Ini merupakan salah satu kewajiban mutlak yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadisnya, talabu ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, fardun. Maka tidak boleh seseorang meninggalkan tentang agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ketahui juga bahwasanya orang yang keluar dari tempat tidurnya atau dari tempat berteduhnya menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Maka orang ini berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berangkat, dia niatkan untuk thalabul ilmi, dia niatkan untuk mempelajari agama Allah. Kemudian di pertengahan jalan nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawanya diambil Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fi sabilillah. Maka orang seperti ini adalah orang yang telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ketika kita telah selesai menuntut ilmu, kita telah mencatat faedah-faedah dari perkataan-perkataan ulama, dari kalamullah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita hendak pulang ke rumah kita untuk beristirahat dan semisal itu, tapi qadarullah, Allah mencabut nyawa kita di perjalanan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Maka orang seperti ini adalah orang yang telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, orang yang berjihad itu bukan dengan senjata, tapi orang yang berjihad bisa dengan pena, bisa dengan buku, bisa dengan pikirannya, bisa dengan tenaganya dan semisal itu. Dan saat ini kita sedang berjihad
dengan pena, dengan buku, dengan mencatat kalamullah, dengan mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mencatat kaul-kaul ulama tentang apa itu surga, tentang apa itu neraka, tentang apa itu haram, tentang apa itu halal, dan kita mencatat itu semua semata-mata tarju sawab Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral bapak-bapak, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita sama-sama duduk, sama-sama mempelajari, tadarus, saling memberi istifadah dan semisal itu. Dan insyaallah malam hari ini itu berkaitan mengapa doa belum dikabulkan juga. Dan ketika kita berbicara tentang doa, maka ad-du'a'u sinjul mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah senjatanya seorang muslim. Jadi seorang muslim ketika dia ingin berperang, ketika dia ingin ke medan jihad tanpa membawa senjata, maka yang dia dapatkan adalah kekalahan. Begitupun seseorang ketika dia mendapatkan suatu perkara, suatu permasalahan, kemudian dia tidak membawa senjata itu, maka permasalahan itu pun tidak akan selesai, yaitu doa. Maka setiap permasalahan yang kita hadapi, Bapak hadirin rahimani rahimakumullah, maka setiap permasalahan yang kita hadapi di permukaan bumi ini, maka jangan pernah kita meninggalkan senjata kita. Senjata yang paling sakti, senjata yang paling ampuh, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita dalam keadaan futur, mungkin di rumah istri kita sedang sakit, mungkin di rumah anak kita sedang sakit, sedang kita di sini bekerja, meninggalkan mereka berkilo-kilometer, kita meninggali mereka, maka tidak ada yang lebih layak melainkan kita titip doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ad-du'a'u sinjul mu'min, atau ad-du'a'u silalul mu'min, bahwasanya doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi nikmat, diberi harta yang banyak, diberi jabatan yang tinggi, diberi fasilitas yang mewah, kemudian dia lupa dengan doanya, maka orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat nanti mereka kami akan lemparkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Jadi tidak selayak seorang mukmin yang mengaku cinta kepada Allah dan mencinta kepada Rasulullah SAW, dia meninggalkan doanya, terutama lagi doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa ini yang sering-sering seharusnya seorang mukmin dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan waktu kita sempit, baik dalam keadaan waktu kita luang, maka jangan pernah kita meninggalkan namanya doa. Karena itu senjata seorang mukmin. Kalau kita tinggalkan senjata itu, maka permasalahan yang kita hadapi ini wallahi tidak akan selesai. Wallahi tidak ada akan ujungnya. Makanya para ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan doa ad-du'a'u dawaun, kata beliau. Doa itu adalah obat. Kata siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim, bukan saya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan doa adalah obat. Enggak ada duit, gajian belum, gitu kan, permasalahan di kantor menumpuk-numpuk, maka obatnya adalah dengan kita berdoa. Mungkin bisa kita ada permasalahan lagi, kepala lagi pusing, permasalahan di kantor belum selesai, kita tidur sejenak, mungkin bisa otak kita bisa ngepres. Tapi senjata yang paling ampuh adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Apa itu doa? Wa du'a'u min anfa'i adwa'iyati, bahwasanya doa itu banyak macam manfaatnya. Yang pertama kata beliau, wa huwa adaul bala. Yang pertama, doa itu adalah musuhnya bala, ujian. Saya ulangi, yang pertama, doa itu bisa menolak atau bisa menepis namanya bala. Apa bala, Pak?
ujian. Kemudian yang kedua kata beliau, yudafa'u wa yu'alijuhu. Yang kedua, di antara manfaat doa, bisa mengangkat semua permasalahan yang kita hadapi. Wa yu'alijuhu, dan obat dari permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama tadi, yang pertama doa adalah bisa menolak bala. Yang kedua, bisa mengangkat bala dari doa tersebut. Yang ketiga, bisa mengobati semua permasalahan yang kita hadapi. Kemudian wayamna'u nuzulahu, kemudian bisa menghalang turunnya bala. Berarti kalau turunnya bala belum terdapat musibah. Umpama kita nggak tahu nih, tapi Allah takdiran nanti habis Isya ini kita dapat bala. Umpama contoh kecelakaan atau tertimpa batu. Nah, dengan kita berdoa ketika sholat, ini bisa yamna'u nuzulahu, bisa menghalangi bala tersebut dari menimpa kita. Wa yarfa'uhu, kemudian doa itu bisa mengangkat bala. Kita sudah menghadapi suatu permasalahan di kantor, di perusahaan, anak kita sakit, istri kita sakit. Dengan doa, bala dan ujian ini bisa terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au yukhaffifahu idza nazala, atau setidaknya bisa mengurangi bala tersebut. Kita sudah tertimpa bala, nah ini bisa jadi dan kita berdoa kepada Allah bisa mengurangi bala yang kita hadapi, bisa mengurangi ujian yang kita hadapi. Pak, coba lihat Pak, orang di luar sana Pak, orang yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang ghafil dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditimpa ujian, apa jalan keluar mereka? Bunuh diri. Benar enggak? Mereka enggak bisa lagi menyelesaikan masalahnya. Sulit mereka menyelesaikan masalah mereka. Enggak tahu lagi, sudah ngadu si A, sudah ngadu sama si B, sudah ngadu sama si C, tapi tidak ada titik terang dari permasalahan mereka. Ujung-ujungnya apa Pak? Bunuh diri. Kenapa? Keimanan mereka tentang doa tidak ada. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan doa itu senjata yang paling ampuh. Jadi tidak selayaknya kita meninggalkan doa dan meninggalkan doa tersebut. Bapak-bapak, hadirin, hadirat jamaah rahimani rahimakumullah. Kemudian menjadi pertanyaan kita, Ustaz, kita 5 waktu ini tidak stop berhenti dari berdoa. Setiap sholat fardu, setiap antara azan dan iqamah kami tidak lepas namanya berdoa Ustaz. Tapi permasalahan kami ini tidak ada selesainya juga Ustaz. Tapi tambah ribet ya Ustaz. Perhatikan kata Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Kata Nabi SAW, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum muqinuna bil ijabah, dan engkau yakin, harus yakin dengan doa engkau bahwa doa engkau itu akan dikabulkan oleh Allah. Apa kata Nabi? Berdoa yakin dan harus yakin doa yang engkau panjatkan bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tarik kesimpulan bahwasanya tidak selayaknya ketika seorang berdoa kemudian dia memiliki statement bahwasanya doa kita ini sia-sia Ustaz. Lah, itu pemikiran kita, itu perasaan kita. Tapi Nabi yang memerintahkan kita terus berdoa. Idza antum muqinuna bil ijabah, sampai engkau yakin bahwa doa yang kau panjatkan selama ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbi ghafin lahin. Kemudian kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu doa yang mana di hatinya memiliki rasa ghafil, lalai. Kalau kita berdoa, hari ini berdoa, subuhnya bolos, zuhurnya bolos, asarnya bolos, kemudian maghrib doa lagi, ini ghafil, orangnya lalai. Mana mungkin Allah mengabulkan doa orang yang ghafil, orang yang lalai.
lahin, dan orang yang sia-sia. Ya Ustaz, sia-sia sekali doa kami sudah berdoa. Itu prinsip kita. Tapi prinsip Allah bukan seperti itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janjinya para jemaah. Seberapa banyak doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti di antara doa kita itu Allah kabulkan. Nanti kita jelaskan kapan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah. Ya, karena ketika engkau berdoa, milikilah hati bahwasanya doa yang engkau panjatkan itu benar-benar bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya Allah tidak menerima doa nih. Allah tidak mau menerima doa orang yang memiliki hatinya ada sifat ghafil, orang yang suka lalai. Zikir tidak pernah, maksiat nomor 1, salat suka bolong-bolong, gibai orang kenceng, lisannya tajam, tapi sekali berdoa minta yang aneh-aneh. Ya Allah, tambahkanlah istri saya, mintanya aneh-aneh. Gimana Allah bisa mengabulkan doa kita seperti ini? Seorang mukmin harus memiliki sifat optimis. Apa sifat optimis, Pak? Gaya bahasa saya kan, padahal nggak tahu loh. Apa sih optimis? Percaya di, jangan pesimis kita. Dalam berdoa itu seorang mukmin tidak boleh pesimis, harus optimis. Allah yakin mengabulkan doa saya. Yakin doa saya dikabulkan. Itu seorang mukmin. Kalau nggak yakin nggak usah masuk Islam, Pak. Benar nggak? Kalau nggak yakin nggak usah masuk Islam. Enak jadi orang Nasrani, orang Yahudi. Mereka juga joget, mereka nyanyi. Enak jadi mereka. Orang mukmin itu semuanya di dunia ini penjara, Pak. Ya, semua yang ada di dunia ini bagi orang mukmin adalah penjara. Hawa nafsu mereka dikengkang, ya, hawa nafsu mereka dibatas oleh Allah, dibatasi oleh syariat Islam, dikekang. Orang Nasrani makan babi, homo, zina, silakan. Kakek datang ke postur siapa? Ke Paulnya, ke pemimpinnya, kirim doa untuk tebus dosa. Enak jadi mereka. Masalah, Pak? Coba. Ya. Nah, orang yang beriman ini di dunia adalah penjara. Dan ketika seorang di penjara, Bapak tahu kan? Orang ketika di penjara, dia menyesal. Apa yang dia lakukan, Pak? Banyak berdoa kepada Allah. Nah, begitupun kita. Kita berdoa bangun di sepertiga jalan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Fa hadza dawa'un nafi'un muzilu lid-da'i." Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ini adalah doa atau obat yang paling bermanfaat. Maksudnya apa? Hadis ini menceritakan kepada kita bahwasanya orang yang berdoa kemudian punya mindset bahwasanya doanya ini 100% dikabulkan oleh Allah, maka kata beliau dawaun nafiun, maka ini adalah obat yang sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Kemudian walakin ghafalatu qalbi anillahi tubtilu quwwatahu. Kemudian sebaliknya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, berbeda dengan orang yang hatinya ghafil, orang yang hatinya lalai dari mengingat kepada Allah, tubtilu quwwatahu. Dia merasa doanya itu lemah. Dia merasa doanya itu tidak ada manfaat. Dia merasa doanya itu sia-sia. Ini orang yang ghafil. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah rahimahullah taala, wa kadzalika aklul haram yubtilu quwwatahu. Dan yang kedua kata beliau, dan begitu juga orang yang suka mengkonsumsi makanan yang haram itu bisa menyebabkan doanya sia-sia. Dia mencari rezeki, cari uang dari pagi sampai malam dengan cara yang haram, kemudian dia konsumsi, dia beli makan, dia minum, dia kemudian masuk ke dalam perutnya menjadi hal yang haram, maka hal seperti ini penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, hati-hati nyari harta itu Pak. Makanya orang-orang yang IQ-nya rendah nih Pak. Orang yang IQ-nya rendah beranggapan yang halal saja susah, apalagi yang haram. Ini IQ-nya rendah saya katakan. Ya. Yang halal itu banyak Pak. Benar enggak? Daripada yang haram. Banyak yang halal. Nyapu masjid ini halal, walaupun 1.000, 2.000, 10.000, 30, penting halal. Nah, ada pun orang yang mengeluarkan statement seperti itu, saya katakan orang seperti ini IQ-nya rendah. Tidak boleh menjadikan dia itu uswatun hasanah, menjadi panutan, tidak boleh. Jadi kalau kita melihat orang yang mengeluarkan statement, aduh sudahlah Pak, cari yang halal saja susah, apalagi yang haram, tinggalkan orang ini Pak, tidak bermanfaat. Ya, tidak usah temani orang seperti ini, tidak bermanfaat. Ya, nyusahi kita baik kayak bahasa Palembang itu, nyusahi kita baik. Ya, duit kita habis, harta kita habis, tidak berubah juga. Ya kan? Tidak berubah juga. Kemudian di dalam hadis lain, nah ini di dalam hadis ada seseorang yang safar, seorang laki-laki yang safar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai manusia sekalian, kata Nabi, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu menerima yang baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara mu'mina bima amara bihil mursalina, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari yang baik. Ini juga diperintahkan oleh para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari hal-hal yang baik, wa'malu salihan, kemudian kerjakanlah amalan-amalan soleh, inni bima ta'maluna alim, dan aku mengetahui apa yang kalian perbuat. Wa qala Allah azza wa jal, kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari kalian itu sesuatu yang baik yang telah kami beri rezeki. Kemudian Nabi SAW mengatakan, thumma dzakara rajulah, kemudian Nabi mengatakan ada seorang laki-laki, Nabi menyebutkan ada seorang laki-laki yutiluna safar, dia datang dari safar yang sangat jauh Pak. Umpama Pak Agus safar berkilo-kilo, berpuluh kilo safar ke suatu tempat, ya. Kemudian ashhasa akhbaro, kemudian dalam keadaan badannya itu lusuh, kumel, bau, karena perjalanan safar yang sangat jauh, makan waktu berminggu-minggu contohnya, bau, ya, bajunya kumuh, bajunya kotor, berdebu. Nah, ini ada seorang laki-laki yang dia safar, ya, sangat dari kejauhan yang sangat jauh, sehingga menyebabkan badannya itu lusuh, rambutnya acak-acak, ya, bajunya kotor dan semisal itu. Ya muddu yadaihi ilas sama. Kemudian Nabi SAW menceritakan, kemudian laki-laki ini mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Ya Rabbi, sambil mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa tama'uhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasu haramun, kata Nabi SAW, wa khudiba bil haram. Orang laki-laki tadi sudah berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian kata Nabi, dia makan dari suatu yang haram, dia minum dari suatu yang haram, dia berpakaian dari suatu yang haram, wa khudiya bil haram, kemudian yang ada di tubuhnya itu sesuatu yang haram, kata Nabi.
fa anna yustijaba lidzalik, kata Nabi. Bagaimana doa orang ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada berapa, Pak? Ada pertama, sebab makan yang haram, minum yang haram, pakai yang haram, dan organ tubuhnya yang ada di tubuh itu haram. Ada 4 penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya introspeksi diri, Pak. Jangan nak nyalahi orang terus, kalau bahasa kita dah. Jangan nak nyalahi Tuhan terus, introspeksi diri gitu. Kenapa nih doa kita tidak ada ijabah-ijabah oleh Allah sudah bertahun-tahun? Introspeksi diri. Jangan bisa menyalahkan saja. Seorang mukmin tidak boleh menyalahkan, introspeksi diri. Oh, mungkin ini penyebab doa saya belum dikabulkan oleh Allah. Oh, dulu pernah saya makan yang haram. Oh, dulu saya pernah memakan minum yang haram. Oh, dulu saya pernah mencuri baju di toko itu umpamanya. Kemudian saya pakai. Kemudian yang ada di tubuh kita, perhiasan atau aksesoris yang ada di tubuh kita ini suatu yang haram. Kita introspeksi diri. Maka kita lihat, Pak, ketika kita memakan sesuatu, ketika teman kita membawa makanan, tidak masalah kita tanya ini halal apa haram, tidak masalah. Karena kita harus berhati-hati dari hal-hal yang subhat, orang hal yang tidak jelas. Dari mana ini makanan? Oh, dari ini, oh dari ini. Oh, jelas, boleh kita makan. Kemudian ada teman kita bawa minum, ya, bukan minuman bintang itu, Pak, ya. Minum tidak apa-apa lah, halal haram sikat tidak boleh. Ya, bawa aqua umpama, bawa minuman segar-segar, tanya. Ini belinya dari mana? Uangnya dari mana? Enggak masalah, seorang mukmin harus cerdas. Orang mukmin harus suka memilih-milih. Ini halal atau haram? Oh, halal, makan tidak apa-apa, minum aja. Kemudian pakaian yang kita gunakan, Pak. Lihat, pakaian yang kita selama ini gunakan ini halal apa enggak? Atau kita diberi teman oleh teman kita dari minuman dari pakaian ini, halal enggak ini? Dari mana dapatnya? Belinya gimana? Enggak apa-apa kita tanya seperti itu. Karena kita apa? Ketika kita mengkonsumsi sesuatu makanan yang haram, dari memakai sesuatu yang haram, doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kita tugas kita, Pak, introspeksi diri. Oh, ini penyebab doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin rahimani rahimakumullah. Kemudian kata beliau mengatakan, dan kita mengetahui, Pak, bahwasanya doa yang paling baik. Jadi sudah tahu ya penyebab doa kita tidak diijabah oleh Allah. Maka introspeksi diri. Oh, jangan-jangan doa kita selama ini tidak diijabah oleh Allah sebabkan ini. Maka introspeksi diri. Kita harus hati-hati dari sesuatu makanan, minuman, pakaian yang ada di tubuh kita. Harus hati-hati dari perkara-perkara subhat, dari perkara-perkara yang haram, karena itu berkaitan tentang doa seorang muslim. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, beliau mengatakan, fa innal qur'ana kullahu shifaa'un wa rahmatun lil mu'min. Kata penulis rahimahullahu taala, sesungguhnya Al-Qur'an itu shifaa'un wa rahmatun lil mu'min. Al-Qur'an itu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jangan pacaknya kita itu, Pak, mak bilang ya, kalau bisa enggak di bahasa Palembang? Enggak bisa ya? Bisa lah dikit-dikit, Pak, ya. Hampir bahasa Jambi lah, enggak jauh lah. Jadi jangan pacaknya kita itu, Pak, doa minta sesuatu. Coba kita lihat introspeksi diri selama ini kita hidup berpuluh-puluh tahun, pernah enggak kita membuka lembaran Al-Qur'an? Pernahkah dalam sehari kita membaca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi? Pernah kita baca Quran, Pak? Mungkin kebanyakan kita mungkin lalai, lupa dengan Al-Quranul Karim. Dan kita mengetahui Al-Quran itu kata penulis rahimahullah syifaa'un wa rahmatul lil mu'min. Obat. Hati kita lagi gundah, kita enggak sempat lagi baca doa, enggak sempat lagi membaca sesuatu doa yang kita panjatkan, baca Al-Quran, Pak. Karena itu adalah obat, wa rahmatul lil mu'min, dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Kama qala fil ayati al-muqaddimati, fa huwa shifaa'un lil qulubi min da'il jahli wa syakki war raibi. Kata beliau rahimahullahu taala, Al-Qur'an itu shifaa'ul lil qulub,
obat untuk hati. Mungkin hati kita selama ini keras, menolak kebenaran, masih suka bermaksiat, ya, masih ini dan itu. Maka kata penulis bahwasanya Al-Quran itu adalah obat untuk hati, minda'il jahli, dan obat dari kebodohan, Pak. Sumber ilmu itu di mana, Pak? Di Al-Quran. Antum atau Bapak mau cari apa aja di dalam Al-Quran itu ada semua. Semua yang kita permasalahkan di dunia ini ada semua jawabannya di Al-Quran bagi kita yang mau mentadabburinya. Ya. Para hadirin, Bapak-bapak rahimani rahimakumullah. Kemudian bagaimana Ustaz kalau seandainya kita sudah berdoa, kemudian doa kita juga belum diijabah oleh Allah, dan kita sudah menjauhi sesuatu yang haram, dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah, kita sudah beramal soleh tapi doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata para ulama, yang pertama bisa jadi dia dicegah dari kejelekan. Ya, kita sudah berdoa Ustaz, sudah melakukan amalan soleh, sudah menjauhkan yang haram, sudah melakukan ketaatan, tapi doa kita ujung-ujung tidak pernah diijabah oleh Allah Ustaz. Gimana sifat tindakan kita Ustaz? Maka kita jawaban kata para ulama, bisa jadi dengan sebab doa tersebut kita dijaga oleh Allah dari kejelekan, baik musibah, baik bencana, sesuatu yang kita tidak inginkan, sesuatu yang kita yang tidak mau kita inginkan kemudian terhindar, itu mungkin salah satunya. Salah satunya dicegah dari kejelekan. Jadi doa itu ketika kita berdoa sama Allah, tidak mesti Allah kabulkan serupa dengan doa yang kita minta, tidak mesti, Pak. Ya, ini contohnya. Mungkin pertama Allah jauhkan kita dari kejelekan, Allah jauhkan kita dari kemaksiatan, Allah jauhkan kita dari perbuatan zina, Allah jauhkan kita dari perbuatan yang haram. Mungkin dengan sebab selama ini kita panjatkan. Yang kedua, kata para ulama, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala simpan doanya tersebut sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, sampai pahala doa yang dia panjatkan itu sampai penuh. Ya, ini dua kata para ulama. Bisa jadi doa yang selama ini kita panjatkan, kita berdoa kepada Allah, sudah melakukan amalan soleh, sudah meninggalkan sesuatu yang haram, maka mungkin kedua ini, ya, mungkin kita bisa dihindari dari perkara yang tidak kita inginkan dengan sebab doa yang selama ini kita panjatkan. Kedua, mungkin Allah simpan doa kita sampai hari kiamat, kemudian pahalanya besar, kemudian Allah beri di akhirat nanti. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu mir rahmatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara seseorang yang Allah Subhanahu wa taala murkai dalam kehidupannya adalah orang yang meninggalkan doa. Jadi antara sebab yang Allah Subhanahu wa taala murkai dalam kehidupannya adalah dia meninggalkan doa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man la yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang gak mau berdoa, gak mau meminta kepada Allah, gak mau merengek-rengek kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah murka kepada kita. Kebalikan, Pak. Kalau kita minta terus kepada manusia, murka tak manusia, Pak? Umpama ana minta sama Pak Agus, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Lama kelamaan Pak Agus marah enggak? Marah. Benci sama ana, enggak mau lagi ngundang ana ke sini. Cari ustaz lain bae katanya. Ustaz ini minta bae. Nah, ini manusia, tapi Allah kebalikan Allah. Kalau manusia seorang hamba tidak pernah minta kepada Allah, ya, tidak mau terus meminta kepada Allah, murka kepadanya. Allah murka. Jadi doa itu, Pak, tidak cukup sehari 2 hari.
Doa itu tidak cukup ketika kita tertimpa musibah. Waktu luang berdoa, ketika waktu tidur, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah berikan aku kesehatan untuk besok hari. Terus 24 jam itu kita lakukan doa. Semua aktivitas yang kita lakukan, Pak, semuanya itu tidak terleput dari doa, Pak. Contoh keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Doa ada itu, Pak. Doa. Ketika kita masuk masjid, Allahumma tahli abwaaba rahmatik, itu doa enggak tuh, Pak? Doa. Doa itu bukan kita minta harta saja, Pak. Kita ini bisanya cuma minta harta, minta duit, ya Allah. Kira sudah dikasih duit lari. Nah, itulah manusia. Ya, itulah manusia sudah dikasih fasilitas yang mewah, lari dia, lupa kepada Allah. Tidak ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali diuji langsung merengek, ya. Nangis. Allah enggak sayang, Allah murka sama saya, Allah tidak cinta sama saya. Mulai memponis Allah dengan jelek. Nah, inilah sifat seorang mukmin. Maka seorang mukmin ketika memiliki sifat seperti itu, maka jauhi sifat seperti itu. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW mengatakan, la ta'jazu fit du'a. Kata Nabi SAW, jangan ta'jazu fit du'a. Jangan merasa kita itu menganggap doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. La ta'jazu fit du'a. Ya, jangan menganggap doa yang kita panjatkan oleh Allah, aduh enggak ada artinya, cuman pendek. Jangan, Pak. Fa innahu la yahlaku ma'at wa ahadun, kata Nabi. Maka sesungguhnya doa itu bisa menolak sesuatu yang tidak kita inginkan. Bisa menolak yang tidak kita inginkan. Ya. Jadi di antara doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Nabi SAW mengatakan antara hamba dan Rabbnya yang paling dekat adalah ketika dia sujud. Maka ketika kita sholat sunnah, ketika kita sholat tahajud, maka perlama sujud kita. Minta kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa usnik ibadatik, dan semisal itu doa. Ya, jangan pernah kita tinggalkan doa yang kita inginkan. Kemudian di antara doa-doa seorang hamba bisa dikabulkan oleh Allah adalah al-hilhahu fit doa, merengek dalam berdoa. Merengek di dalam berdoa, diulang-ulang terus kita berdoa. Mungkin dengan kita rengekan kita, dengan rintihan kita, dengan tangisan kita, tapi jangan berdoa sampai di samping kita ada manajer kemudian nangis. Bahaya. Takutnya apa? Ria. Nanti ada manajer kita ini, ya, kita cari kesempatan ini, ya Allah nangis, istri belum makan, anak belum makan, mengharapkan manusia tidak boleh. Ya, jadi merengek kita berdoa, Pak, menangis kepada Allah. Mungkin selama ini harta kita cuma itu saja. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih. Kenapa dunia ini bagi Allah itu hina? Kalau seandainya dunia ini berharga, Pak, di mata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu, Pak, tidak akan Allah beri walaupun seberat atau sebesar sayap nyamuk atau lalat. Kalau seandainya dunia ini bernilai di mata Allah, berharga di mata Allah, tapi dunia ini bukan tempat kita, Pak. Orang kafir, orang Islam, orang yang tidak punya Tuhan, orang ateis, orang liberal dan semisal itu, Allah kasih harta, Allah kasih fasilitas, Allah kasih namanya jabatan, Allah kasih semua. Tapi orang mukmin dia harus punya prinsip bahwasanya Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak sayang kepada orang kafir. Allah hanya sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi berusaha kita merengek, mengulang-ulang doa kita, menangis kepada Allah, bangun di sekitar malam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata penulis, di antara doa-doa yang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia tidak tergesa-gesa di dalam berdoa. Dia tidak tergesa-gesa di dalam berdoa. Apa kata Nabi SAW
Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Allah itu sentiasa mengabulkan doa kalian, kata Nabi, malam ya'jal, selama kalian tidak tergesa-gesa. Ya, baru masuk ke PT ini, ya Allah semoga besok dikasih mobil sama manajer. Nah, ini sudah berharap yang aneh-aneh. Ya, jadi doa seorang mukmin, seorang hamba itu sentiasa diijabah oleh Allah, sentiasa dijawab oleh Allah selama seorang hamba tersebut tidak tergesa-gesa di dalam berdoa. Kemudian yang kedua, malam yad'u bi itsmin. Doa seorang hamba sentiasa dikabulkan oleh Allah selama dia meninggalkan perkara-perkara yang haram. Tinggalkan Pak, sedikit demi sedikit yang haram. Ya, capek kita nih Pak. Ya, hidup di dunia ini capek, sudah bekerja dari pagi sampai siang, ya kan? Sudah menunggu waktu ini, waktu itu, tapi ujung-ujungnya kita kembali ke neraka. Na'udzubillah. Makanya jangan kita sudah capek kerja, nambah lagi perbuatan dosa. Ya, capek letih-letihlah di dunia ini dengan melakukan amalan soleh, melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, doa seorang hamba sentiasa dijabah oleh Allah selama dia meninggalkan perkara-perkara yang haram. Yang ketiga, Allah sentiasa mengabulkan doa seorang hamba, yaitu laqati ar-rahim, yang mana dia tidak memutuskan silaturahim. Mungkin kita ada kerabat, famili, satu darah, mungkin selama ini kita lupa kepada mereka, maka sambung silaturahim kita sama mereka Pak. Insya Allah rezeki kita lancar. Nabi yang mengatakan di antara seseorang yang Allah akan beri dia rezeki adalah orang yang sentiasa menyambung silaturahim. Kedua, dia tidak uquq walidain, tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat keperluan saudara kita. Mungkin selama ini kita cuek kepada adik kita, mungkin selama ini kita cuek kepada kakak kita yang mana mereka butuh dengan namanya itu nasi, butuh dengan namanya pakan-pakan, tapi qadarullah mereka belum mampu untuk beli, maka kita lihat sebagai sanak saudara pemilik, kita belikan buat mereka. Kita peduli dengan mereka, kita sambung silaturahmi, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa mengabulkan doa-doa kita, Pak. Nah, itu cukup Pak ya. Tip. Ada pertanyaan? Wah, ini HP mewah nih, takut anak gemeter nih. Besok jangan lagi ya. Kalau jatuh pecah nggak terganti ya nah. Habis honoran hari ini. Udah jauh dari Muara Tebu ke sini, jatuh honoran habis juga. Baliknya dorong motor. Nah, ini kan. Yang pertama, apakah doa pendosa bisa diterima? Ya. Doa bagi pelaku maksiat itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa, Pak? Dia bertaubat kepada Allah. Dia tahu perbuatan ini haram. Dia tahu perbuatan ini sangat dimurkai oleh Allah. Kemudian dia bertaubat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia menangis kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya. Insya Allah Allah akan kabulkan doa tersebut. Bahkan orang yang belum bertaubat pun terkadang Allah kabulkan doanya. Ada seorang preman dapat musibah, ya, duitnya hilang, ngambil duit orang, duitnya juga hilang umpamanya, nggak bisa makan hari ini. Dia berdoa, terkadang Allah kabulkan doanya dengan sebab-sebab, mungkin dengan sesuatu amalan-amalan yang lainnya. Antum tahu Pak kisah Ashabul Kahfi? Tahu kan? Yang mereka dikurung di suatu goa, ya kan? Yang mereka dikurung di suatu goa. Kemudian mereka bertawassul dengan amalan-amalan soleh mereka. Ada yang bertawassul dengan meninggalkan perbuatan haram, berzina dia tinggalkan. Kemudian dia ada yang bertawassul dengan dia berbakti kepada
orang tuanya, kemudian yang ketiga ada yang bertawasul dengan amalan solehnya dan semisal. Ketika seorang preman ini Pak, ya kita secara zahir dia preman, dia bengis, tapi mungkin di sana dia ada amalan-amalan yang dia sembunyikan. Kita nggak tahu. Mungkin dia waktu Jumatan dia infakkan uangnya, bukan uang haram ya, uang asli dia kerja umpamanya. Dia infakkan, dia niatkan karena Allah. Mungkin ketika dia melakukan itu, kemudian dia bertawasul dengan amalan itu, Allah bisa kabulkan doanya. Intinya doa preman selama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini hidup aja nggak tahu nih. Orang kampung memang kayak gini Pak. Yang kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya. Jika ketika selesai berwudu bersamaan dengan selain azan, mana yang didahulukan doanya? Ketika selesai berwudu bersama dengan dia selesai berwudu, ya kan? Kemudian azannya selesai juga. Mana yang lebih dahulu? Apakah doa berwudu ataukah doa yang setelah serantum? Bebas. Namanya doa itu bebas selama tidak melewati batas. Boleh mendahulukan doa setelah wudu, kemudian boleh mendahulukan doa setelah azan. Allahumma hadi apa? Doanya? Rabbana apa? Da'wati tamma dan seterusnya itu ya. Jadi kalau kita tumburan dengan suatu doa ya, mana yang lebih kita dahulukan, maka mana yang lebih kita ingin dahulukan, boleh ini, boleh itu. Tidak ada batasan. Bahkan doa pun ketika kita sudah berwudu, tiba-tiba ada orang yang ngajak ngobrol kepada kita, ngajak ngomong, doa wudunya belum selesai. Nah, setelah ngobrol sama teman baru ingat, doanya belum, maka wudu setika itu juga boleh. Paham ya? Karena doa antara wudu dan azan itu hukumnya sunnah. Paham ya? Jangan katakan wajib. Kalau wajib itu bahaya. Nanti kan meninggalkan satu doa dosanya besar untuk ya. Jadi doa setelah azan dan doa setelah wudu itu hukumnya sunnah. Ada lagi? Sudah? Gak ada ya? Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Ketika ada perkataan atau penyampaian anak yang kurang atau menyinggung perasaan jamaah yang tidak mengenakan, itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan yang terkutuk. Jikalau ada penyampaian anak ini bermanfaat dan bisa membuka hati jamaah dan bisa menenangkan hati jamaah, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya hanya sekedar menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Kita akhiri, subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.